Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurnianingsih dengan nomor NIM 22 S1 PIAUD 0016 pada Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Langsung saja, penerapan pendekatan play-based learning bagi anak special needs di sekolah. Anak usia dini dan bermain memang tidak dapat dipisahkan. Bermain sudah menjadi bagian dari hidup anak-anak. Begitu pula dengan anak penyandang disabilitas. Anak usia dini khususnya di lingkungan sekolah pasti melakukan aktivitas bermain, baik bermain di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Menurut Walter 2019, orang tua yang memiliki anak usia dini tidak banyak memiliki waktu yang cukup untuk bermain dengan anak-anaknya. Dan orang tua juga tidak mengetahui dampak positif dari aktivitas bermain tersebut, sehingga anak-anak dalam melakukan bermain bebas ini di sekolah. Dengan itu, kurikulum sekolah membuat suatu pendekatan dalam pembelajaran yang digunakan play-based learning atau pembelajaran berbasis bermain, yang menjadi salah satu dari banyaknya pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini. Kizel 2018 menyatakan bahwa pendidikan dapat dengan sengaja membentuk lingkungan permainan untuk menumbuhkan kemampuan yang dinamakan lingkungan berbasis bermain. Dengan begitu, anak-anak berkembangnya secara optimal dengan cara menyenangkan dan tidak merasa tertekan untuk melakukan berbagai aktivitas yang dibuat oleh guru. Di mana Gronlund Kizel 2018 berpendapat bahwa anak-anak harus terlibat secara aktif dan permainan yang memiliki tujuan yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai keterampilan yang diinginkan dan terstruktur. Play-based learning yang diterapkan di sekolah inklusi juga tentunya akan memiliki dampak yang baik bagi perkembangan anak-anak penyandang disabilitas yang ada di sekolah. Peran pemerintah dalam pendidikan inklusi sebagai penyedia maupun fasilitator bagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti anak normal lainnya itu sangat besar, di mana para pembuat kebijakan menyadari bahwa anak kebutuhan khusus juga memiliki kesempatan yang setara, sebagaimana yang dijelaskan Diana 2022, bahwa pemerintah Indonesia menyatakan setiap peserta didik yang memiliki keterbatasan, baik dari mental, fisik, maupun sosial emosional, berhak atas kesempatan yang sama dan mendapatkan pendidikan secara inklusif sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Selain Indonesia, Yunani juga menetapkan hal yang sama terkait dengan praktek pendidikan inklusi, sebagaimana yang ditemukan oleh Argyropoulou dan Popudi 2012, di mana pemerintah Yunani juga menetapkan prinsip di mana pendidikan bagi anak usia dini adalah wajib dan bagi anak berkebutuhan khusus akan dilayani secara inklusif pada lembaga pendidikan setempat. Beberapa kriteria pembelajaran berbasis bermain yang dilakukan pada program pendidikan inklusi menurut Wilson 2020 yaitu 1. Anak dapat berperan secara aktif dalam pembelajaran berbasis bermain, play-based learning. Yang kedua, anak selalu bisa terlibat selama pembelajaran berbasis bermain dilakukan di sekolah. Yang ketiga, anak mendapatkan informasi yang bermakna saat melakukan pembelajaran berbasis bermain. Yang keempat, konteks dalam kegiatan pembelajaran berbasis bermain ini harus bisa mendorong interaksi sosial anak usia dini, baik dengan atau tanpa disabilitas. Terdapat 3 poin utama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, yaitu yang pertama, peran guru di sekolah inklusi yang tentunya memegang peranan dan tanggung jawab yang tidak mudah, di mana seorang guru tersebut harus bisa mengatur jalannya pembelajaran dengan sistematis, tetapi menyenangkan serta merancang pembelajaran yang dapat mencakup seluruh kebutuhan dan kemampuan anak usia dini, baik dengan atau tanpa disabilitas, yang ada di kelasnya. Yang kedua, persiapan play-based learning di sekolah inklusi, di mana dalam persiapan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dan seluruh staf yang ada di sekolah inklusi. Yang ketiga, keunggulan dan tantangan dalam penerapan play-based di sekolah inklusi
dalam setiap penerapan pembelajaran pastilah ada keunggulan dan tantangan yang akan dihadapi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.